Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Melanjutkan pembahasan pada modul 3, yaitu tentang English for Social Communication. Sekarang kita lanjut ke report text. Nah, bagi teman-teman yang belum mendengarkan pembahasan dari descriptive text, silahkan nanti saya berikan linknya di deskripsi ya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe. Nah, kepada yang belum, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk report text di sini, report text is a text which represent information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi report text di sini isinya adalah tentang informasi tentang sesuatu yang merupakan hasil dari observasi secara sistematik dan juga analisis. Oke, saya berikan contohnya di sini. Di sini ada report text about panda. Nah, report text ini terdapat dua ya generic structure-nya, yaitu general statement atau classification dan description. Nah, di general statement-nya di sini adalah how are pandas look like? Well, pandas are mammal. Nah, di sini di description-nya itu panda is like bear, their body are typical, it has two dominant color, white and black. Panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Panda looks cute, however it is actually a wild animal. Oke. Nah, ini adalah report text tentang panda. Apa sih bedanya dengan descriptive text? Nah, kalau descriptive text itu menjelaskan karakteristik personality ya, jadi lebih kepada adjective. Jadi misalkan panda ini white and black color, the fur-nya gimana, bulunya, terus matanya. Nah, kalau descriptive text itu seperti itu. Nah, kalau report text ini menjelaskan is like bear, live-nya, tinggalnya, lihatnya, dan juga informasi-informasi lainnya. Nah, report text ini terdapat 4 jenis genre, yaitu classifying report, compositional report, comparative report, dan historical report. Nah, untuk classifying report itu adalah to organize and describe a field or topic into a class and subclass hierarchy. Untuk compositional report itu to organize and describe a field or topic according to its part atau a part of whole part. Untuk comparative itu to identify the similarities and differences between two or more classes or things. Dan untuk historical report itu to give information about the way things were in relation to a particular historical period or site. Nah, oke. Kita lihat lagi ke report text about panda ini nih. Ini termasuk genre apa? Oke, kita lihat di sini. Untuk report text contoh di sini ini termasuk ke dalam classifying report. Kenapa? Nah, di sini karena menjelaskan tentang panda. Nah, di sini kan social functionnya untuk classifying report itu adalah a class and subclass hierarchy. Jadi maksud a class and subclass hierarchy ini adalah masih tetap tentang panda ini, cuman subclassnya atau bear. Nah, kelasnya itu adalah mammals ya. Subclassnya itu seperti atau looks like-nya, tinggalnya, tapi tetap menceritakan tentang pandanya. Nah, oke, gimana tentang compositional report? Nah, kalau untuk composition report harusnya teks ini menceritakan tentang mammal misalkan ya. Nah, lalu di deskripsinya itu tidak hanya panda aja yang dijelaskan, hewan mamalia lainnya, misalkan monyet atau hewan lainnya, pokoknya yang termasuk ke dalam mamalia gitu ya. Nah, itu contoh di compositional report. Nah, bagaimana dengan comparative report? Nah, kalau di comparative hampir sama dengan compositional report, tapi harus di compare. Nah, di general statementnya itu harus ada kata-kata mammal in Indonesia and in Myanmar misalkan gitu ya. Jadi nanti di isinya itu menjelaskan mammal mana aja nih yang ada di Indonesia dan ada yang di
Vietnam gitu. Nah, untuk historical report itu ceritanya atau report text-nya itu harus tentang seberapa lama panda ini mulai ada di Myanmar atau di Vietnam, terus sekarang gimana populasinya. Nah, itu biasanya tentang historical report. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya untuk perbedaan genre-genre dari report text. Kita mulai aja ke contoh soalnya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab, silakan post dulu aja sebelum mendengarkan pembahasannya. Oke. Nah, kita mulai di sini. Karena teks report teks ini agak cukup panjang dibandingkan dengan teks-teks deskriptif, maka di sini saya menyiapkan satu slide khusus untuk teksnya, lalu untuk soal-soalnya. Jadi nanti kita bisa kembali lagi melihat teksnya ya. Nah, seperti biasa, tips dari saya ketika mengerjakan suatu teks, kita harus lihat dulu soalnya atau pertanyaan soalnya. Nah, di sini, what are the three forms of water discussed in the passage? Oke, untuk di sini kita harus membaca sekilas dulu dari teksnya ya, karena di sini tuh yang ditanyakan 3 bentuk dari air yang diceritakan dalam teks. Berarti kita harus baca teksnya nih apa aja. Oke, kita lihat sekilas pilihannya. Oke. Nah, di sini kita fokus mungkin ke paragraf, setiap paragraf itu ke kalimat nomor 1 dan 2 ya. Water is nomor 1, 2 dan akhir biasanya. Water is the most common compound on earth, covering about 70% of the planet's surface. Oke, most of the water is liquid form. Oke, berarti di sini ada kata liquid. 1 liquid ya. Oke, yang kedua di sini apa dijelaskan nggak ya? Water is great of cooling things down to cool off our body. Oke, karena air itu bisa mendinginkan ya. Water can be also a great way to travel. Oke, sebenarnya di sini masih menjelaskan tentang bentuknya, itu belum menjelaskan bentuk-bentuk ya kalau di paragraf 2 dan 3. Next di sini another traditional use. Oke, di sini tidak menjelaskan bentuk tapi menjelaskan fungsinya ya. Nah, when water freezes into ice, oke, it's become hard. Oke, berarti ini bentuk ya. Selain liquid tadi apa? Ice ya. Next, ice also cools things down. Oke, ini manfaatnya. As the temperature rise, ice melts into water which boil into steam. Oke, di sini bentuknya juga ada yang ketiga itu adalah steam. Perhaps it's common steam ya. Which boils into steam. Berarti ada perubahan nih. Into steam. Oke, 4,000 years. Oke, ini manfaat dari steam itu. Water, ice, and steam. Oke, di sini dijelaskan bahwa water, ice, and steam. Oke, kita lihat ke soal nomor 1. Oke. Di sini oke, bisa kita identifikasi ya. Untuk nomor 2, steamnya ada tadi, cuma tidak ada electricity. Oke, untuk nomor 1, maaf, liquid, water, steam, and pressure. Di sini tidak ada pressure ya. Nah, ice, liquid, water, and steam. Oke, ini berarti yang benar adalah yang C. Nah, seperti itu. Kita kedua ya. What does the passage describe? Oke, kita baca dulu aja pilihannya. The passage describes different forms and use of water. Oke, berarti yang A ya udah jelas, karena yang lainnya tidak kita udah tahu bahwa tadi bentuk dan juga penggunaannya. Oke. Nomor 3 nih, the type of report text above is. Oke, di sini type-nya apa kira-kira? Apakah classifying report, compositional report, historical report, and comparative? Oke, yang benar adalah classifying report, karena tadi menjelaskan tentang bentuknya seperti apa, masih di water itu ya, fungsinya seperti apa, masih di water itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. What is the social function of the text above? Nah, tadi kan termasuk ke dalam yang tadi ya, berarti ini bukan komparatif. The organize and describe field or topic into class. Nah, yang ini yang hierarki gitu ya. Nah, ini adalah functionnya ya. This language feature used in passage kecuali. Nah, di sini kita harus melihat sedikit nih, apakah present tense, action verb, simple past tense, atau descriptive language. Oke, kita lihat ya, apakah menggunakan present tense. Oke, ini present tense ya. Apakah ada past tense di sini? Enggak ya, rata-rata semuanya ada to be-nya is. Oke, berarti yang salah itu adalah yang tidak menggunakan simple past tense. Oke.
What is this passage mainly about? Oke, kalau ini sepertinya udah jelas ya pilihannya, the use of water, ice, and steam. Oke, next number 7. Read the following sentences. Okay, when water freezes into ice, it becomes hard. Unlike most other frozen liquids, ice is actually less dense than water in its liquid form, which is why ice cubes float. Oke, di sini formnya itu artinya apa? Apakah sudden increase the number of something? Tiba-tiba ini apa jumlahnya? Enggak ya. A decrease in body temperature? No. A change in color or shape an object? The way in which something exists or appear. Oke. Pasti apa terkecoh dengan yang C, a change the color or shape an object. Tapi di sini kita harus lihat lagi nih, liquid form, artinya bentuknya itu liquid, bukan perubahannya, tapi form yang ditanyakan di sini adalah formnya itu kan. Nah, formnya itu adalah the way in which something exists or appear. Ya, jadi bentuk gitu, bukan a change. Kalau a change itu perubahan warna atau bentuk dalam sebuah objek, enggak ya. Next, water is used for many different things. What evidence from passage support this statement? Oke, sebenarnya kita nggak harus baca lagi aja, tapi kita lihat aja, analisis dulu pilihannya ya. Still unmodified? Oke, enggak ya. Yang ditanyakan adalah bukti, evidence itu bahwa dari air itu digunakan untuk many different thing. Oke. If you can go, you make a hot drink. Nah, yang ini ya. Water is used for cooling down engines, generating power, and traveling. Ini adalah fungsinya. Number 9. What is the one difference between ice and steam? Okay, we know that ice is cold. Udah, gak usah mikir lagi. Ice is cold ya. Choose the answer that best complete the sentence below. Water has 3 forms. Bla bla bla, liquid, ice, and steam. Oke, ini yang benarnya apakah namely, but, so, atau previously? Yang jelas adalah namely ya. Nah, air punya 3 bentuk yang ya namanya liquid, ice, and steam. Oke. Next kita ke teks selanjutnya. Di sini ada the history of gravity. Pertanyaannya, the type of report text above is, udah jelas, it is about. Di sini judulnya juga udah jelas ya, history, berarti historical report ya. Oke, kita lanjut ke teks nomor 2. Soal nomor 2, what is the social function of the text above? Oke, kalau historical cari aja yang menjelaskan tentang historical mana. Nah, yang A ya. Jadi sebenarnya tidak semua pertanyaan kita harus balik lagi ke teks, tapi kita juga bisa menganalisis gitu. Why was the 70s important decade in the history of gravity? Nah, kalau ini kita harus baca. Jadi kita harus balik lagi ya. Pertanyaannya kita pahami dulu nih. Why, mengapa the 70s an important decade? Nah, jadi pada tahun 70-an itu merupakan penting, dekade yang penting bagi history of gravity. Nah, that was when gravity first appeared, became popular, first reached New York, gangster. Oke, kita baca berarti ya ini. The first drawing on walls appeared in caves thousands of years ago. Later, the ancient Romans and Greeks wrote their names and protest poems on buildings. Modern graffiti seems to be appeared in Philadelphia in the early 1960s, and by the late 60s, it has reached New York. Berarti yang tadi kan tadi apa ya? 70s ya? 70s. The new art from really took off in the 70s when people began writing their names or tags on buildings all over the city. In the mid-70s, it was sometimes hard to see out of a subway car window because the train were completely covered in spray painting known as masterpieces. Di sini kita harus ini, kalau belum paham kita cek lagi aja pertanyaannya. Nah, mengapa pada 70s ini merupakan dekade yang important? Modern graffiti appeared? Enggak ya. Nah, first became really popular. Was the British reach to New York? What the Great concern with marking territory? Yang benar adalah when graffiti first become really popular. Kita lihat lagi di sini untuk lebih meyakinkan ya. Nah, di sini the new art really took off when people. Jadi di sini tuh really took off itu artinya sangat terkenal sekali gitu pada tahun 70. Jadi took off itu lebih mendominasi. Nah, di sini.
Oke, berarti tadi jawabannya karena become really popular ya. Oke, next. What is the masterpiece in graffiti? Apakah a really high quality piece of graffiti, a work graffiti showing the artist name, the new art from US, a full pieces of graffiti like those seen on subway trains? Kita baca lagi di sini. Nah, di sini ada nih masterpieces. In the mid 70s, it was sometimes hard to see out a subway car window because the trains were completely covered in spray paintings known as masterpieces. Jadi masterpieces ini adalah graffiti yang menghalangi jendela-jendela di subway ya. Berarti apa? A full piece of graffiti like those seen on subway trains. Oke. Who coined the phrase graffiti? Oke, coin di sini siapa sih yang pertama ngomongin bahwa itu adalah termasuk graffiti? Oke, kita baca lagi nih. Nah, di sini in early days the Tiger were part of the street gangs who were concerned with making their territory. They worked in group called crews and called what they did writing. The term graffiti was first used by the New York Times and the novelist Norman Mailer. Oke, di sini udah ada ya jawabannya. Jadi pertama graffiti disebutkan itu ada di New York Times and the novelist Norman Mailer. Oke, berarti di sini apa namanya jawabannya? Oh maaf, apa tadi teh? Nah ini nih, the newspaper and author. Oke. Next, number 6. How did things change after the first war on graffiti? Bagaimana perubahan terjadi setelah perang pertama dari graffiti? It was considered a more serious crime. Graffiti actually has to find different place to paint. New York look at cloth cleaner atau it appeared in Philadelphia. Oke, di sini sebenarnya yang paling memungkinkan itu adalah yang B. Graffiti artists had to find different places to paint ya. Oke, number 7. The language feature used in the text above, kecuali language feature-nya apa? Present tense, past tense, relating verbs, link to entity, additional attitudinal vocabulary, is initial the emphasis. Oke, kita lihat apakah di sini pakai present tense. Drawings. They work in group. Oke, but at the time. Oke ya, kita bisa tahu nih. Jadi untuk nomor ini adalah present tense. Jadi nggak pakai present tense, language feature-nya pakai past tense ya, karena historical. Oke. Next, nomor 8. What does New York City Councilor Peter Fallon say about graffiti? Kita harus baca lagi nih. Nah, Peter Fallon, New York City thinks the graffiti done with permission can be art, but if it is on someone else's property, it becomes a crime. Oke, berarti di sini graffiti is a crime. Oke, its artist does not have permission. What do the Berlin group Best Reclaim Your City say about graffiti? Oke, kita baca lagi di sini. Nah, based on Berlin group reclaim, say the artists are reclaiming cities for the public. For the public from advertisers, and that graffiti represent freedom and make cities more vibrant. Oke, jadi di sini yang mana ya? Involving young people? Enggak ya. Public on the street take on public advertisers. Oke, ini ya. Jadi jadi yang iklan-iklan itu nggak bisa karena udah ditempel sama graffiti gitu. What is the other final point? Nah, di sini graffiti is not a good way to become replaced by artist. Enggak juga. Some of the most popular graffiti artists end up being exploited by the art world. Enggak ya. Graffiti does represent freedom of speech. Enggak juga. Graffiti has now become mainstream and make artists a lot of money. Nah, ini sih sebenarnya. Jadi kita juga bisa mengetahui jawaban ini dari apa yang terjadi sekarang gitu. Kita lihat aja di teksnya di sini. Oke. Nah, di sini tuh
Nah, graffiti is now sometimes big business. Jadi graffiti juga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan gitu ya. Nah, can make artists lot of money. Oke, nah soalnya saya udah berikan beserta pembahasannya. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami. Lalu next saya akan bahas tentang soal sumatif modul 3, yaitu kumpulan dari deskriptif dan report text. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.